Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke slide yang ketiga tentang menggambar teknik ya. Yang sekarang kita akan bahas adalah settingan pada AutoCAD. Oke, yang pertama adalah pengaturan tampilan gambar. Ini hal yang penting ketika kita memulai menggambar pada AutoCAD. Ya. Yang pertama adalah perintah zoom di menu bar. Yang kalian bisa lihat ada di view, di extend. Kalau kita buka AutoCAD-nya ya. Oke, kita buka AutoCAD-nya. Nah, kita lihat di sini ada menu di view, ada menu extend. Ketika kita pilih view, di sini tidak ada, maka kita bisa menambahkan show panel, navigasi. Nah, ini ada menu navigasinya. Nah, sini kita bisa lihat extend. Ini untuk pilihan zoom. Ini banyak banget, ada zoom window, zoom preview, zoom real time, all, dynamic, scale, center, object, in and out ya. Yang kedua bisa pakai command line ya. Di sini kita ketik Z, enter atau spasi. Nah, sini ada banyak pilihannya, dari zoom all, center, dynamic, extend, preview, scale, window, object, real time. Oke. Ya, terus yang kedua ada di samping menu sini. Nah, ini sama aja, kita klik sini. Nah, ini ada muncul banyak. Oke, saya jelasin satu. Zoom all adalah metode yang akan menghasilkan seluruh objek yang ada pada sebuah layar. Misalnya kita buat rectangle ya. Oke, kita buat rectangle. Kalau kita pakai ZA, ketik Z, spasi A, spasi. Nah, ini akan ngezoom semuanya. Zoom all, terus kita ketik Z, C, ketik Z, spasi C, maka dia akan menampilkan center. Nah, yang center mau di mana? Kita bisa kita klik di sini. Nah, yang di situ yang akan di center. Terus kita ketik Z, spasi D, spasi. Nah, dia akan zoom dinamik. Kayak gitu ya. Bisa dinamik ini pembesaran bisa diulang, bisa mendapatkan sesuai tampilan yang kita pas. Zoom extend untuk menghasilkan seluruh objek yang akan kita muat. Kita ketik Z, spasi E, spasi, maka semua gambar akan tertampil di sini. Terus ZS, zoom scale, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Misalkan saya mau tampilan ini 2 kali lebih besar ya. Ketik Z, spasi, ketik S, spasi. Nah, kita pakai misalkan apa ya. Nah, kita bisa pakai ya ini ya. Nah, kita mau pakai 2, bisa berarti 2 kali pembesarannya. Nah, di 2 kali lebih besar. Ulangi, zoom, enter, S, enter. Kita mau pakai apa? Misalkan 2, enter, 2 kali pembesarannya. Oke. Setelah zoom, ada zoom window, Z, spasi, W, spasi. Nah, dia akan kita misalnya mau milih selection ini yang di zoom. Nah, segitu aja yang kita zoom. Terus ada lagi ZO, kita ketik Z, spasi O, spasi. Kita pilih objek yang mau kita zoom. Nah, kita ketik enter, dia akan ngezoom objek yang kita pilih. Terus ada terakhir Z, spasi R, spasi. Ini real time. Nah, jadi kita mau mana yang ini, dia langsung real time. Oke, terus berikutnya adalah pan. Pan adalah sebuah tools yang digunakan untuk memindahkan area gambar dengan cara mengklik yang di tengah ini ya. Mengklik yang di tengah ini, kita bisa geser. Nah, contoh misalkan saya klik di sini, maka dia akan tombolnya seperti gambar
orang mega mouse, kita bisa geser gambar kita. Oke. Nah, terus untuk ngecilin dan besarin bisa pakai yang di scroll ini, ngecilin gambar ya. Oke, dua fitur ini adalah fitur yang kita bisa pakai pada mouse dan dalam menggambar teknik menggunakan AutoCAD. Sangat penting sekali menggunakan mouse karena mempermudah dalam hal penggambaran. Oke, berikutnya fasilitas penggambar untuk bantuan menggambar. Yang pertama, kita lihat ada object snapping atau disebut dengan OSNAP. OSNAP fungsinya untuk membantu dalam melakukan pemilihan titik objek secara cepat dan mengatasi keterbatasan lebar layar. Oke, OSNAP menampilkan kotak dialog objek. Kalau kita mau menampilkan pengaturan OSNAP, kita ketik OS enter. OS enter. Nah, kita pilih apa yang mau kita pilih. Misalnya saya mau pakainya midpoint aja ya. Kita pilih midpoint saja. Mana mid? Ini midpoint ya. Oke, misalkan gambarnya kita kecilin banget, ini gambarnya sekecil ini. Nah, kita mau buat garis pas tengah-tengah. Kita ketik L, enter, biar pas di tengah-tengah. Kita lihat di sini. Nah, ini garisnya pas di tengah-tengah. Sip. Nah, pas ya di tengah-tengah. Nah, itu seperti itu fungsi object snapping. Itu salah satunya ya. Nah, kita akan coba satu-satu. Yang pertama, OSNAP center. Nah, kita coba gambar lingkaran dulu. Kita ketik C, enter. Kita klik di sini. Terus kita panjangnya kita misalkan 10. Enter. Nah, ini ada jari-jari lingkaran dengan jari-jari 10 ya. Nah, kalau kita mau buat di tengah, kita ketik L, enter. Nah, ini kan nggak bisa. Kita coba aktifin OSNAP-nya ya. Kita ketik OS, enter. Kita pilih center, oke. Kita bikin garis L, enter, terus spasi. Nah, kita menghampiri di sisi mana aja, dia akan tampil ke tengah-tengah. Kita bisa tarik sini. Ya, kita coba ketikkan. Coba kita aktifkan autonya biar enak. Ya, kita coba ketikkan 20. Enter sekali lagi. Set. Jadi seperti ini. Oke, terus yang berikutnya endpoint menempatkan pada sudut pada suatu objek garis. Oke, kita klik spasi. Nah ini kita kita aktifin dulu OSNAP-nya. OS, enter. Kita pilih endpoint, kita ketik OK, kita ketik L, enter. Kita akan memilih pas di tengah-tengah dia. Kita ketik 20. Kita pilih lagi di sini. Tekan enter atau spasi untuk mengakhiri. Jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya intersepsi menempatkan tanda sebuah objek teks atau blok. Jadi untuk naruh sebuah objek teks atau blok pakai konsep insert. Kita matiin semua, kita coba insertion. Oke. Nah, kita mau ketik teks. Nah, di sini udah bisa kita klik di sini ya. Berikutnya ya, intersection menempatkan tanda pada objek
atau item yang saling bersinggungan. Tadi insertion untuk misalkan mau naruh teks ini ya, coba kita ketik dulu. Kita ketik T, enter, kita tulis teks di sini, tulis tes. Ini coba kita scale. Jadi kalau kita mau menempatkan tanda pada sebuah objek ya, kita ketik OS, section kita udah aktifin. Nah, kita mau bikin garis. Nah, ini untuk nempatin di sini ya, ini namanya intersect. Nah, itu fungsi intersect kalau kita mau bikin di atas objek ini. Terus berikutnya Osneck intersection, kita coba aktifin intersection yang ini. Coba kita bikin garis L, enter. Nah, kita matikan ortonya. Enter. Atau saya mau ini, nah intersectionnya Nah, ini jadi kalau kita mau bikin, ini ada dua buah garis yang bersinggungan. Kalau kita mau bikin di tengah di sini, maka kita bisa aktifkan intersection. Berarti ini yang ketiganya. Oke, terus kita lanjut berikutnya. Ada midpoint untuk menempatkan di tengah-tengah. Contoh, misalkan kita bikin dulu ya oscillatnya. Kita pilih midpoint, klik OK. Kita ketik misalkan kita mau bikin garis pas di tengah-tengah ini ya, klik di sini. Nah, kayak gitu. Terus kita mau bikin pas tengah-tengah di sini, kita klik seperti itu, terus tengah-tengah di sini. Terus untuk akhir kita kasih. Nah, itu untuk midpoint. Terus observe nurse, kita coba aktifin klik nurse. Kita pilih nurse, jadi dia bisa mengambil garis yang terdekat. Misalnya kita mau bikin garis L, enter. Nah, kita pilih di sepanjang ini, bisa ini ke objek nurse. Nah, nanti garisnya nyatu. Nah, ini juga bisa ke sini juga. Nah, itu untuk nurse. Node merupakan tanda pada sebuah titik entitas. Posisi perpendikular adalah setegak lurus. Nah, misalkan kita aktifin, kita mau bikin garis ya, L, enter. Nah, untuk mengaktifkan OSnap bisa kita juga pakai command line ya. Misalkan saya mau mengaktifkan perpendikular, berarti artinya perpendikularnya tegak lurus. Nah, di sini nanti hasilnya seperti ini. Enter. Oke. Oke, terus kuadran di keempat sisi dari lingkaran. Ya, aktifkan OS, enter. Kuadran, kita pilih kuadran, ketik L spasi atau enter. Nah, dia akan aktif seperti ini.
Nah ini kode. Terus ada juga pengen pada titik di objek lingkaran. Tap dulu semuanya. Kita bikin lingkaran. Kita bikin garis. Kita aktifkan dulu tangannya ya. Tangan. Oke. Terus kita ketik L. Ini begini. Nah ini tangannya aktif ya. Tuh. Ini. Oke, berikutnya membuat layer pada AutoCAD. Oke, layer ini sangat penting sekali karena layer ini akan memudahkan kita dalam menggambar. Ya, membuat layer sangat penting pada AutoCAD. Nah, layer ini adalah ibaratnya sebuah garis yang transparan. Senior akan menggambar di atas kertas transparan tersebut, atau kita sebut juga dengan layer. Misalkan senior ME menggambar di layer ME-nya sendiri, senior arsitek digambar layarnya arsitek sendiri, terus sipil juga begitu ya. Nah, ini akan memudahkan kita kalau misalkan gambarnya terlalu bertumpuk, nanti kita bisa tampilkan mana aja mau kita tampilkan, mana aja mau kita tidak tampilkan. Maka langkah penggunaan layer: pertama, tampilkan toolbar pada layar. Caranya ketik klik kanan ya, klik kanan pada lokasi toolbar, pilih layer. Kanan toolbar, klik kanan di sini, kita pilih pilih toolbar. Nah, kita pakai command list aja ya, lebih gampang. LA enter, tampil layar propertinya. Nah, ini kita bisa tambahkan, bisa kita edit ya. Oke, untuk menambahkan baru kita klik yang ini. Untuk menambahkan layar baru, bisa kita mau kasih nama tes ya. Nah, terus yang ini untuk frozen, jadi dia nggak bisa kelihatan. Terus ini untuk delete layer. Nah, ini untuk menjadikan dia layer yang aktif yang kita pakai. Oke, nama adalah nama layer, color ini adalah warna layer, ini ada nama layer, terus ini ada color layer, terus ada line weight, tebal garis, terus ada line type, tipe layer ya, tipe layer. Terus ini ada plot style, tipe plot stylenya dia seperti apa. Ini contoh layer yang sudah dikelola, dia ada banyak layernya. Nah, terus ini ada keterangan yang status standar yang pada beri layer yang aktif dan siap digunakan. Nama layer yang digunakan ini sudah mematikan layer secara penuh. Terus itu membukukan layer. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, kita akan coba buka sebuah gambar yang sudah ada layernya. Oke, ya, kita akan buka gambar yang sudah ada layernya ya. Kita coba contoh satu. Kita contoh ini ya, kita gambar yang saya kasih. Nah, ini ada sebuah layer. Oke, misal kita klik di sini. Ini misalkan ini adalah, kita lihat properti ya, quick property. Kita bisa lihat di sini nama layernya adalah 001 EL ini ya. Nah, 0EGLMP. GLMP itu artinya 001 dan urutannya. Itu adalah contoh misalkan electrical, GLMP adalah garis lampu. Nah, itu penamaan itu sesuai kebiasaan drafter masing-masing ya. Kita ketik LA enter. Kita pilih tadi ini, kalau ini untuk khusus lampu, kalau misalnya kita freeze, nah dia hilang. Tadi kita mau coba hilangin
GLMP ya. Nah, garis ini kita mau coba kita mau offin, berarti dia nggak nampil. Nah, kalau off ini berarti garisnya nggak nampil. Terus kalau misalnya kita mau ini, dia hilang, dia nggak ada ya. Kita freeze, dia bisa nggak bisa kita edit, atau kita mau kita lock. Kalau kita lock ini nggak bisa kita hapus. Kita mau hapus, kita delete nggak bisa karena dia dikunci. Kalau kita mau ganti warnanya juga bisa kita mau ganti warna biru. Nah, ganti warnanya biru ya. Sini tipe line type nya kita bisa edit juga. Ini line white nya. Nah, transparannya dia nggak transparan. Jadi penting sekali untuk nampil layar ya. Kalau misalkan kita nggak mau nampilin warning diagram, kita bisa freeze kayak gini. Warning diagramnya bukan hilang, tetap ada tapi tidak ditampilkan. Oke. Jadi penting sekali setting layar ya, terutama dalam menggambar. Kalau gambarnya yang sudah kompleks itu akan mempermudah kita. Oke. Ya, ini jadi ada keterangannya. Status adalah tanda yang diberikan pada layer yang aktif dan siap digunakan. Name adalah nama layer. On adalah untuk otomatikan layar secara penuh. Jadi freeze adalah membangkukan layar agar tidak dapat digunakan. Lock mengunci layar agar tidak dapat diedit. Color adalah memilih warna pada layer. Line type adalah tipe garis yang digunakan. Line weight adalah menentukan ketebalan garis. Plot style adalah konfigurasi model mencetak. Plot adalah status layer yang dicetak atau tidak dicetak. Jadi di plot ini kita bisa atur, misalkan kita ketik lah ya. Ini bisa kalau kita klik begini, nah layer ini nggak bakal di print. Kalau kita ngeprint, misalkan kita nggak mau ngeprint Dena, ketika kita print, kita centang ini, nah nanti Dena ini nggak akan print ya. Itulah fungsi layer, jadi mempermudahkan kita dalam menggambar, mengedit segala macam. Oke. Ya.